Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falop dimanapun kalian berada, sehat walafiat, semoga saja tidak kurang satu apapun ya. Oke, memenuhi request kalian, kali ini saya akan mereact bukan nyanyian Pharrell sih ya, tetapi sebuah wawancara ya, ketika Pharrell diwawancarai oleh seorang coach vokal nasional yang sudah nggak asing lagi ya, Indra Aziz ya, foundernya Vokal Plus yang ya kalau sudah ngomong Indra Aziz sih semua orang tahu, khususnya di bidang vokalis ini orang memang sangat hebat banget. Jadi sebuah keberuntungan Pharrell bisa dilatih langsung oleh seorang Indra Aziz. Jadi banyak hal yang ketika menonton ini saya kok wow ya, ini eksklusif banget guys, karena belum pernah sedetil ini Pharrell bongkar-bongkaran A sampai Z tentang siapa itu Pharrell, dari yang dulu kita kenal sebagai seorang pengamen di pasar sampai menjadi sebesar ini. Jadi saya merangkum beberapa untuk teman-teman semua agar nobar kembali di channel saya ya. Oke, sebelum kita nobar lagi seperti biasa, yuk saya ajak teman-teman untuk bantu saya juga ya, subscribe channel ini agar teman-teman juga bisa mendapatkan notifikasi, tekan tombol merahnya. Yuk, inilah Dikas Entertainment, check it out. Oke guys, sudah pakai headphone di sini, langsung saja kita ke YouTube-nya Vokal Plus ya. Bisa masuk dunia musik tuh dari mana sih? Dulu awal tuh aku sebetulnya emang dari kecil suka nyanyi di radio-radio. Oh gitu? Ya. Di Banyuwangi nih? Ya, di Banyuwangi. Loh, dari kecil masuk radio-radio tuh ngapain? Kayak ya nyanyi-nyanyi iseng gitu, emang suka nyanyi dari kecil. Oh gitu? Habis itu aku kelas 2 SD, aku punya niatan aku pengen ngamen gitu. Kelas 2 SD punya niatan pengen ngamen, terus juga ternyata Pharrell ini dulu nyanyinya di radio-radio begitu ya kan ya, karena memang hobinya dia ya. Wah, kita lanjut dulu. Aku ngomong ke bapak aku, "Pak, kalau aku ngamen boleh nggak?" Awalnya nggak dibolehin. Oke. Jadi ngamennya bawa mic sama bawa sound kecil gitu. Oke. Ternyata ngamennya tuh bawa mic sama sound kecil yang dibikin oleh bapaknya Pharrell. Wow. Jadi kalau Pharrell ngamen kita sudah tahu, tapi kalau soundnya ternyata dibikin sama bapaknya terus atas permintaan Pharrell, kita kan nggak tahu ya. Coba kita lanjut. Ngamen dari kelas 2 SD di pasar adalah gemblengan kamu ya? Iya. Iya nggak sih? 3 tahun loh. Jadi betul, seorang penyanyi itu memang butuh jam terbang banyak sehingga bisa menjadi seorang penyanyi sekelas Pharrell begini walaupun umur masih muda ya. Ternyata betul, gemblengannya itu Pharrell itu ternyata setelah bertahun-tahun di pasar bertemu dengan banyak orang, akhirnya dia kebentuk guys, vokalnya itu yang memang the best ya. Kita lanjut. Waktu itu emang orang tua saya ada hutang di bank gitulah. Oke. Jadi kayak karena sering ngamen, jadi kayak kita jadi patokan. Kalau nggak ngamen kita nggak dapet uang, kita nggak bisa bayar bank. Nah, coba kalian perhatikan Indra Aziz sampai wow. Ya, kalau kita nggak ngamen, kita nggak bisa bayar hutang begitu. Ini tentunya apa ya? Pengabdian seorang anak kecil ya yang sudah support keluarganya ya. Dan di sini Pharrell bongkar-bongkaran loh, ternyata masa lalu ya bapaknya punya hutang di bank dan kalau nggak dibayar kita ya. Gimana nggak menginspirasi ini coba. Makanya saya tonton tadi berkali-kali. Dari kemarin sih sudah saya tonton. Kok hebat banget anak ini ya. Kita lanjut. Waktu ngamen itu ada orang yang ngajakin saya kayak syuting gitu. Syuting apa? Pertama saya syuting lagu sholawat, lagu religi. Nah, pertama dia tuh diajak sama orang untuk syuting lagu sholawat pertama, lagu-lagu religi katanya ya. Oke, coba kita lanjut lagi guys. Nah habis itu ya udah nyanyi sholawat itu nggak ada yang naik sih. Oh iya. Nggak ada yang naik sih. Oke terus? Nah habis syuting tuh sebetulnya selang beberapa hari tetap ngamen gitu. Jadi kayak bukan jadi patokan gitu, nggak bisa karena emang nggak naik kan. Iya. Nah habis itu nyanyi ngamen, ada orang yang ngajakin lagi. Adalah orang namanya ya Om. Nah itu dia ngajakin awalnya cuman kayak ngamen ala-ala gitu, jadi kayak gimmick aku lagi di pasar terus ada orang bawa gitar terus dikasih mic gitu. Oh iya, oke. Iya.
Habis itu diajak konten lagi yang lebih gede. Heeh. Terus habis itu bilang sama bapak orangnya. Terus habis itu ada yang naik videonya. Ada yang naik tuh? Ya, Oh. judulnya Tiara. Oh. Yang nonton tuh berapa? Lupa. Itu udah zaman TikTok? Udah kan ya? Udah, Udah tapi zaman tapi masih kurang gitu kayaknya di TikTok. Di TikTok masih belum terlalu ya? Nah. Oke. Naiknya di YouTube. Di Tuh kalau nggak salah tuh 100 juta penonton kayak. Itu 100 juta penonton guys, betul ya. Saya juga nggak cek lagi penontonnya lagu Tiara Pharrell yang sempat viral banget ya beberapa tahun silam itu. Ya memang sesuatu banget anak kecil nyanyi lagu Tiara. Jadi coba kalian perhatikan juga cara Pharrell bertutur, merunut cerita flashback masa lalunya, dia detil banget. Ini anak 14 tahun loh, detil banget. Jadi dia sebagai seorang anak yang smart banget ya, tidak melupakan sejarah. Dia tahu bagaimana mesti bercerita di hadapan seorang Indra Aziz ya. Wow, coba kita lanjut. Judulnya lagu punya Denny Caknan. iya, 1 2 tuh yang nonton berapa om? Adalah 10 juta ke atas ya. 10 juta ke atas. 10 juta ke atas. terus. Habis itu di label lain, nyanyi di label lain. Nah, habis itu si Tiara nih tadi Iya, lagu Tiara tuh baru yang lagu ditonton Tiara. baru 100 juta penonton. Sampai masuk trending Perhatikan ya. ekspresinya Indra Aziz ya ketika Pharrell ya 100 juta viewers tuh guys. Waktu 100 juta viewer itu aku bisa beberapa bulan aku nggak ngamen. 100 juta viewers itu sempat beberapa bulan gak ngamen karena mendapatkan penghasilan dari YouTube guys. Pharrell ya luar biasa. Semakin bangga dengan Pharrell ya. Oke. Wih, itu umur berapa berarti ya pas kejadian itu terjadi tuh? Itu mau naik kelas 5. Mau naik kelas 5 ya? Wah, Mau naik kelas 5 ternyata sejarah itu kembali diulang oleh Pharrell. Bukan diulang, diceritakan kembali ya. Maksudnya pada saat ini di YouTube-nya Indra Aziz dia berbagi cerita dan waduh, ini beneran loh. Ini saya tuh terkagum-kagum anak 14 tahun cara dia saya yakin Pharrell untuk vlog ini bukan yang sudah sering banget ketemu sama Indra Aziz, tetapi dia menampakkan sosok anak yang humble ya, pandai bercerita. Karena Indra Aziz ini orang hebat, orang pinter loh guys ya. Aduh, coba kita lanjut. Jadi kayak trendingnya dari kayak anggap aja ke 6, 7, 8, 9, 10, 11, Nah, 12 sempat gitu. trending ya di urutan 6, 7, 8, 9, 10 begitu. Gila. iya. Habis Tiara ada lagu judulnya Joko Tingkir ditonton 100 juta lebih. Joko Tingkir 100 juta lebih juga guys ya. Betul sih. Ya memang ya gimana nggak bangga coba Pharrell. Sekarang aku masuk ke Ojo Dibandingkan. Nah, jadi bandingke itu setelah lagu yang viral-viral tadi. Iya, Betulnya kayak cuman cover-cover biasa aja dibandingke itu kayak seperti sebelumnya gitu. covernya. Nah, waktu itu rame juga lumayan lah yang nonton. Nah, habis itu selang beberapa minggu aku ada nyanyi di Kabupaten Banyuwangi di kota. Oke. Nah, waktu malam sekitar jam 12 malam itu aku dikabarin sama manajer aku. Oh. Kayak, "Rel, mau nggak ke Istana Negara?" Kaget kan Wih, tengah malam iya, itu kan iya, tiba-tiba iya. diajak ke Istana Negara. Hmm. Beneran? Iya, mau nggak? Alah, bohong. Nah, habis itu dikasih Bohong ya. habis itu dikasih bukti-bukti ini. Oh, oke. Besok pagi langsung berangkat. Nah, ini sejarah awal ketika Pharrell ya mesti berangkat ke Istana Negara ya di hadapan Bapak Presiden dan para menteri dan petinggi negara Indonesia guys, untuk Ojo Dibandingke yang memang viral banget ya, yang akhirnya seluruh orang Pharrell ya. Aduh, menginspirasi nggak tuh? Keren ya, coba kita lanjut. Nah, udah tahu udah manggil gitu. Jalan tuh sambil gemeter, udah tremor tuh. Ketemu Presiden RI Iya. waktu itu ya. Oke, ketemu Bapak Presiden ternyata Pharrell sempat tremor, sempat gemetar. Wah, wajar lah anak kecil ya. Berapa 12 tahun waktu itu ketemu sama Bapak Presiden. Dan lagu terbarunya nih. Sekarang kita langsung menggali lagu terbarumu. Mimpi apa? Mimpi apa? Satu mimpi. Satu mimpi. Satu mimpi guys. Lagu itu ceritanya tentang apa, Ral? Satu mimpi tuh kayak kita punya satu mimpi, kayak kita tuh jangan nyerah gitu. Kalau emang kita yakin ya pasti kita bisa gapai mimpi kita. Oke, Oh. satu mimpi diceritakan Pharrell juga di sini ya. Tentang sebuah mimpi yang ya lagunya trending, viral dan semua orang suka pastinya ya dengan lagu yang the best. Gimana tuh? Terus kok kenapa
waktu itu kok bisa duetnya sama Fania tuh? Ceritanya Gini, gimana itu ya? sebetulnya Satu Mimpi udah sebelum sama Fania Latifah yang sekarang nih, Iya. udah pernah aku nyanyiin gitu. Oh, Itu lagunya buat ulang tahun Pak Jokowi. Oh, sebetulnya. lagu itu awalnya buat ulang tahun Pak Jokowi. Ya, Tapi belum pernah dirilis. udah Oh, udah. ada. Oh, jadi ada versi yang solo. Ya. Oh, gitu. Terus. Nah, terus habis itu selang beberapa bulan kalau nggak salah lagu itu kan. 1 tahun ya, 1 tahun. Oke. Manajerku nih Om Rais nih kayak tiba-tiba ada pikiran gimana kalau lagu ini kita remake tapi kita kayak konsepnya kayak sekolah terus kita ngedance. Om Rais Wah. ternyata punya ide ya, karena lagu ini kan memang sudah pernah dibawakan secara solo, tapi akhirnya diduetkan sama Fania Latifah justru menjadi sesuatu banget dan trending dan Terus. kita lanjut. Habis itu duet lah akhirnya, take vokal, syuting. Kita nggak expect kalau seumpama kalau lagu itu bakal seviral itu gitu. Oh. Jadi kayak kita niatnya kayak ya udah biar karya kita tetap jalan. Ini yang gitu. penting. Biar karya kita tetap jalan. Jadi ekspektasi untuk trending viral top markotop itu nggak ada. Di YouTube itu sempat masuk trending. Trending YouTube Music. Musik paling populer nomor 1 dari 100 musik paling populer di Indonesia. Ya sempat masuk nomor 1 musik terpopuler mah. Sempat masuk nomor 1. Dari 100 lagu populer di Indonesia. Di atas mahal ini Leodra kemarin. Di atas mahal ini Leodra dan Tidak kemarin aku kemarin. Farel. Guys, demi apapun gue merinding loh pada bagian ini ketika Farel menjelaskan ini lagu tuh sempat di atasnya Mahalini, Leodra dan lain sebagainya sebagai lagu yang sangat populer di Indonesia. Bener sih, trending banget dan ya harus kita akui ini the best ya. Manajemen Farel luar biasa. Lanjut ya. Cita-citamu sendiri, Rel, apa sih? Cita-citaku aku masih belum kepikiran sampai situ. Aku masih pengen ngelanjutin lebih jauh nyanyiku ini. Nyanyi kamu ya. Ya. Berarti kamu pengen fokus berkarya dulu sekarang. Ya. Sebanyak-banyaknya. Nah, Farel tidak kepikiran dulu untuk cita-citanya entah jadi polisi, dokter ataupun apa itu, karena dunia artis memang sangat menjanjikan guys ya. Dengan karya Farel yang sekarang kita lihat sudah sangat banyak sekali, ini bisa menjadi apa ya, tabungan dia untuk masa depan dia ya, karena royalti dan lain sebagainya pasti masuk terus itu, karena kita nggak tahu sih kedepannya akan seperti apa, tapi saya yakin dengan karya-karya yang sudah dibuat Farel itu akan menjadi karya fenomenal dan akan dikenang oleh seluruh penikmat musik khususnya di Indonesia. Kita lanjut ya. Film ya? Ya. Jadi Nah, aku tuh orangnya suka film horor. masa sih? Ya. Kamu? Horor tuh sempet aku lihat judul namanya Si Jin namanya. Horor guys. Judulnya filmnya Evil Dead Rise namanya. Oh, oke. Tapi yang paling aku suka itu Si Jin gitu. Oke, si Jin dan Evil Dead Rise itu karena film bagus juga. Ternyata cita-cita Farel juga adalah menjadi seorang bintang film guys. Amin, kita doakan karena dia masuk banget, bisa banget ya, bukan semata-mata memanfaatkan kepopulerannya dia ya. Karena di beberapa lagu terakhir kita sudah melihat Farel tuh actingnya ya. Di lagu beberapa itu khususnya ada satu lagu yang nanti setelah ini akan saya react juga, itu acting Farel itu luar biasa guys. Lagu apa itu nanti akan saya react setelah konten ini ya. Dan untuk 2 film tadi saya juga udah nonton. Si Jin itu yang film apa, film Turki juga itu apa itu, Evil Dead Rise itu juga bagus banget filmnya, saya sudah nonton. Keren Farel ya, seleranya film horor sama lo ya. Tapi Lanjut. aku kayak pengen jadi semoga aja ya kayak jadi peran utama, kayak ya kayak apa kayak disakitin terus habis itu meninggal terjadi hantu gitu. Oke, percakapannya sudah mulai menyeramkan ini ya. Menurutmu apa sih yang membuatmu tuh bisa menjiwa itu? Meskipun kita nggak pernah patah hati, tapi kayak kita tuh coba rasain kalau kita ada di posisi orang yang sakit hati gitu. Oke, ekspektasi Farel itu bisa menjadi seorang pemeran utama dalam film horor dan juga cara dia menginterpretasi lagu itu, karena manajernya juga kan sempat bilang Farel ini cara dia membawakan lagu-lagu yang melankolis itu, yang sedih itu feel-nya dapat banget. Bener, ternyata itu tadi rahasianya dia mengumpamakan ya sebagai seorang yang sakit hati, patah hati, walaupun ya 14 tahun sih, nggak tahu sudah pernah patah hati apa belum ya. Namanya juga cara dia, itulah seni itu uniknya di situ guys. Jadi walaupun anak 14 tahun tetapi kalau dia bisa mendalami sebuah peran yang bagus, Farel buktinya bisa
apa ya, diolah alih, dibuat sehingga membuat kita tuh tersenyum, bahagia, sedih. Ya Pharrell ya luar biasa. Kita lanjut ya. Lagi demam 39 derajat dia nyanyi depan Kemenkumham, tetap nyanyi di atas panggung. Seprofesional itu seorang Seprofesional. Nah ini bener-bener pelajaran nih buat kita semua ya. Nah, pelajaran banget Pharrell ya. Dengan panas tinggi 39 derajat. Ini demam loh guys. Tetapi dia tidak akan pernah bisa berhenti nyanyi kalau job itu sudah diambil dan sudah tanda tangan kontrak. Dan saya juga mengalami seperti ini. Makanya anak seumuran begini biasanya kan manja ya. Ketika manajemen sudah kasih job, kalau dia nggak mau nyanyi ya nggak mau. Tapi Pharrell tidak. Dibuktikan ketika harus menyanyi di hadapan para menteri ya, Kemenkumham, semuanya dilaksanakan Pharrell dengan profesional banget guys. Pelajaran banget ini mah ya. Coba kita lanjut. Om Iwan Fals suka lagu. Om Iwan Fals. Apa yang membuat seorang penyanyi muda seperti kamu suka Iwan Fals? Sebetulnya pertama tahu itu dari bapak. Lagu yang mana inget? Lagu Ibu. Oke, ternyata idolanya Pharrell adalah Om Iwan Fals. Sama ya, cuman Pharrell kalau cuman satu Iwan Fals, kalau saya idolanya Iwan Fals sama Rhoma Irama guys. Wow. Luar biasa Pharrell ya, luar biasa untuk idolanya. Ternyata Iwan Fals ya sangat menginspirasi sekali. Memang seorang Iwan Fals dengan lagu-lagu yang semuanya itu bagus. Aduh Pharrell. Banyak banget penyanyi ingin berada di posisi kamu saat ini. Oke, betul sekali. Banyak banget penyanyi-penyanyi muda yang pengen ada di posisi Pharrell ya. Ngetop, viral, banyak duit, banyak dikenal orang, tetapi juga tetap humble, tetap membumi dan tetap berkarya ya. Wow, lanjut. Sebetulnya kalau masalah suara aku aman-aman aja karena perubahan emang alami ya, kan nggak mungkin nggak berubah. Top. Oke, terus. Justru kalau nggak berubah kan aneh jadinya. Nah, ini juga kan kita kan kalau dengar suara Pharrell beberapa tahun kemarin kan melengking tinggi ya, terus juga sekarang sudah berubah jadi remaja ya. Kirain bakal banyak yang akan meninggalkan Pharrell, ternyata enggak. Semakin banyak, semakin hit, semakin booming Pharrell ya. Karena ternyata dia ikhlas ya. Justru kalau tidak berubah itu aneh. Betul, anak 14 tahun loh statementnya seperti itu ya. Dan saya rasa itu tidak diajarin oleh manajemen, tapi dia mengalir apa adanya ya. Cuman mungkin kita nggak bisa paksain kalau nada kita kayak awalnya tuh di atas gitu. Kalau umpamanya kita nggak kuat ya emang kita harus turunin gitu, jangan dipaksa gitu. Setuju. Nah itu tadi ditanyakan titik terendah seorang Pharrell ya. Dia ya wajar ya, tiba-tiba biasa nyanyi tinggi, tiba-tiba kok nggak bisa nih nada tinggi, kok nggak muncul lagi nadanya. Nah itu titik terendah seorang Pharrell, wajar. Ini manusiawi sekali guys. Aku masih belum bisa keluarin suara apa sih namanya, falsetto gitu. Falsetto. Mungkin karena waktu kecil itu aku nggak keluarin suara itu karena emang waktu kecil aku bisa gitu. Pakai suara tenggorokan jadi kayak nggak maksa waktu kecil. Nah jadinya kayak kebawa sampai sekarang. I see. Oke, dia mau belajar falsetto ya, suara yang ya memang kalau anak 14 tahun itu memang akan kesulitan untuk menempatkan di mana chest, head voice, terus juga mic voice-nya. Nah, Pharrell di sini letaknya kenapa Pharrell harus belajar dengan seorang Indra Aziz ya, vocal coach the best Indonesia. Wow, kita lanjut. Yang pasti mungkin aku nggak di nyanyi aja. Mungkin aku kayak lebih belajar alat musik. Pengen menjerumus ke film. Tapi karya tetap jalan gitu. Kita bakal konsepin yang pasti bakal istimewa. Ya, ditunggu ya teman. Itu profesinya Pharrell ya, tetap istimewa. Dia nggak mau stuck hanya menyanyi, tapi belajar alat musik, main film dan lain sebagainya. Anak 14 tahun, sebuah cita-cita luhur, sebuah kemauan keras untuk bisa bertahan lama di industri musik Indonesia guys. Mungkin buat teman-teman yang nonton, khususnya buat yang suka nyanyi ya, kayak jangan anggap kalian tuh nggak bisa gitu. Jadi kayak ya kita harus belajar gitu. Gimana sih kalau kita nggak belajar, kita pasti juga nggak bisa gitu. Kayak kalau kalian pengen kuasain ini itu ya kalian harus belajar. Harus ngulik ya, belajar. Kayak aku jujur aku masih belum bisa falsetto, makanya aku les ke luar biasa, Indra Aziz Studio. Inspiratif banget ya seorang Pharrell Prayoga ya, ketika diminta statementnya untuk teman-teman di rumah. Ya belajar ya.
belajar, lakukan dulu ya, untuk jangan ada kata nggak bisa. Ini anak 14 tahun sudah bisa menginspirasi dengan kata-kata yang tidak dibikin-bikin loh guys ya, natural banget Farel ya. Tapi menurut aku kalau gue bahasa Inggris ya, kamu ada logat Jawanya, nggak apa tuh ciri khas kamu itu, nggak ada yang ya kan. Kalau kamu nanti siapa tahu kamu tiba-tiba collab di Amerika gitu sama penyanyi Amerika ya kan, terus kamu nyanyi bahasa Inggrisnya ada logat Jawanya, biarin aja itu ciri khas. Setuju, nggak masalah karena bahasa Inggris itu selama orang yang bisa mendengarkan, walaupun logat kita masih dengan logat Indonesia, tetapi orang akan tahu bahwa ini bahasanya tuh bahasa Inggris ya. Saya setuju sih dengan Indra Aziz di sini. Kita ngomong bebaskan suaramu sama-sama ya. Boleh. 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Guys, demikian tadi rangkuman ya, video ketika seorang Farel Prayoga diwawancarai oleh seorang Indra Aziz ya. Menginspirasi sekali saya rasa, dan mohon maaf videonya saya skip loncat-loncat ya, karena saya ambil inti sari dari pembicaraan yang sebenarnya panjang hampir 1 jam ya. Terima kasih Farel, menginspirasi banget, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton konten ini. Kita berpisah bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.